Pemirsa, total subsidi atau bantuan negara yang dialokasikan pemerintah untuk membeli 200.000 motor baru dan mengkonversi 50.000 motor hingga akhir tahun ini mencapai 1,75 triliun rupiah. Sementara insentif untuk pembelian mobil listrik belum ditentukan, kemungkinan adalah pengurangan pajak pertambahan nilai. Pemerintah mengklaim program kendaraan listrik ini akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak. Apakah benar demikian? Dan kira-kira berapa besar penghematan BBM dari program kendaraan listrik, khususnya ratusan ribu sepeda motor yang akan disubsidi ini? Kita langsung membahas bersama pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Tumiran. Pak Tumiran, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Donat. Ya. Selamat pagi, terima kasih ini. Pagi-pagi. Iya, Pak Tumiran, pernah Menteri Perhubungan mengatakan bahwa ketika mobil atau kendaraan listrik dipakai, itu sebenarnya bisa menghemat 3/4 daripada biaya bahan bakar minyak khususnya untuk kendaraan listrik yang menggunakan motor bakar, internal combustion engine, ICE, atau kalau sederhananya dikatakan motor atau mobil bensin seperti yang sekarang. Nah, ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan negara, ini saya mengutip perkataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ketika mengumumkan ini namanya bantuan negara. Untuk motor 7 juta rupiah per unit, untuk mobil mungkin akan mengurangi PPN-nya sekitar 10%. Apakah ini otomatis akan mengurangi konsumsi BBM dan akan mengurangi beban impor BBM yang saat ini masih dilakukan pemerintah? Bagaimana Pak Tumiran? Iya, jadi betul Pak ya. Jadi kalau tahun 2017 saya sudah bikin statement suatu pemikiran waktu saya masih di DIN. Itu salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan impor BBM, meningkatkan energi, itu ya mengalihkan kepada kendaraan listrik. Selain itu kendaraan listrik itu bisa lebih efisien. Tapi memang perlu didukung kebijakan fiskal. Tapi yang harus dilakukan yang lebih besar adalah bahwa industri kendaraan listrik itu jangan jadi pasar impor, supaya balancing antara pengurangan impor BBM dengan pembangunan industri. Tapi kalau kendaraan ini kita subsidi, kemudian juga kita buka keran impor, ini juga sama saja mengalihkan devisa BBM tadi ke devisa impor kendaraan listrik. Nah, memang harus dihitung betul-betul gitu. Kalau dia memang harus impor total, berapa devisa yang kesedot, berapa devisa BBM yang dihemat, itu angka-angka itu harus dihitung. Sebenarnya positif yang mana? Tapi kalau industri itu kita bangun dalam negeri, baterainya kita di sini, faktorisasi di sini, mungkin impact-nya akan positif. Itu Pak. Oke, Pak Tumiran, ini kan pemerintah sudah mengalokasikan 1,75 triliun rupiah untuk motor listrik ya. Itu hitung-hitungannya kalau beli motor listrik baru, maka dikurangi harganya 7 juta, sementara untuk konversi juga bisa dilakukan. 1,75 triliun rupiah, ini kita bicara motor dulu Pak. Itu bisa langsung otomatis mengurangi impor BBM yang dipakai motor-motor bakar sebelumnya? Atau seperti apa itu Pak Tumiran? Ya jelas Pak, kalau misalnya kita hitung, misalnya kita punya 1 juta sepeda motor, selama ini pakai BBM, kemudian yang 1 juta tadi kita alihkan pakai listrik, yang 1 juta tadi kan nggak akan pakai BBM. Kalau misalnya 1 juta motor tadi sehari rata-rata 1 liter, berarti kan 1 juta liter per hari. Pak, kita hemat tidak impor gitu. Atau kalau motornya sampai 2 liter atau 3 liter, berarti kan ada 3 juta per hari. Akumulasi setahun berapa? Kan kita kali 365. Itulah angka pengurangan impor BBM tadi. Sementara listrik kita kan dari dalam negeri kan, apalagi PLN sekarang oversupply, ini akan memberi impact positif keseluruhan gitu. Jadi ya memang akan mengurangi ini Pak, akan mengurangi ketergantungan, apalagi nanti ke depan dengan perkembangan kendaraan listrik ini kita punya komitmen untuk mengurangi fosil, percepatan aja energi baru terbarukan masuk memenuhi pasokan listrik PLN, sehingga ini harapannya juga bisa menunjukkan industri di hulunya. Positif itu Pak. Oke. Di dalam perbincangan sebelum ini Pak Tumiran, di hari Selasa malam lalu di Economic Challenges Metro TV, saya bertanya kepada Deputi Menko Marves Pak Rahmat Kaimuddin, apakah kemudian subsidi 7 juta ini akan dilanjutkan kalau target jumlah motornya terlampaui, 200.000 motor ya tadi kalau tidak salah untuk yang baru dan 50.000 untuk konversi,
atau memang akan berakhir subsidinya atau bantuan negaranya kalau jumlah unitnya sudah terjual sebanyak itu, dan Deputi Menko Marves mengatakan masih tetap terbuka untuk segala kemungkinan. Pertanyaannya Pak Tumiran, kalau kemudian negara harus mensubsidi atau membantu seperti ini, betul mengurangi impor BBM, tapi kan ada kehilangan pendapatan negara yang terjadi juga, Pak. Ini bagaimana kalau menurut Anda? Ya, seharusnya kita arahkan ya, masyarakat itu ada suatu pilihan gitu. Sekarang kalau saya lihat sepeda motor listrik kan angka-angkanya ya walaupun belum disubsidi oleh pemerintah, itu udah banyak yang berkisar sekitar 12 juta. Artinya dia udah komplit ya terhadap sepeda motor berbahan bakar bensin tadi. Gitu. Jadi kalau yang 12 juta itu bisa turun menjadi 6 juta, sangat murah sekali, pasti masyarakat akan tertarik. Yeah. Ini bisa menjadi stimulan awal. Gitu. Jadi untuk menggeser secara sosial, masyarakat itu lebih menyenangi kepada kendaraan listrik. Yang harus juga disampaikan sebenarnya bukan hanya masalah murah, tapi masalah safety dan keamanan. Ya. Jadi artinya kendaraan listrik ini kalau dipakai itu akan memberi keamanan lebih kepada penumpang. Karena apa? Dia nggak disiapkan untuk lari bisa 100 km per jam misalnya. Itu akan memberi keamanan, karena orang naik kendaraan itu bukan masalah cepat. Tidak kebut-kebutan ya? Keamanan, karena kendaraan kan dipakai kita untuk selamat sampai ke tujuan. Bukan untuk kebut-kebutan. Kemudian ini masukan kami Pak kepada pemerintah ya. Jadi supaya kalau nanti ada betul diberikan subsidi kepada kendaraan listrik, ini kan harus jelas itu. Di Indonesia sekarang kan sudah banyak yang merek-merek kendaraan sepeda motor listrik ya. Saya dengar-dengar dari mereka juga, mereka masih bingung bagaimana mendapatkan dukungan subsidi itu. Apakah berlaku untuk merek tertentu? Apakah merek yang ada di dalam negeri? Kalau berlaku merek tertentu ini menjadi negatif. Ya, kalau soal itu Pak, saya sudah sempat tanyakan juga, dan Deputi Menko Marves Rahmat Kaimuddin mengatakan sekian merek itu terbuka untuk mendapatkan bantuan negara 7 juta rupiah per motor kalau kandungan dalam negerinya TKDN-nya sudah mencapai 40% atau lebih. Jadi tidak hanya brand-brand yang sempat tersebut, ada 4 brand kalau tidak salah Pak Tumiran di motor ya. Jadi ini harusnya terbuka juga begitu Pak. Itu efektif ya Pak Tumiran kalau menurut Anda Pak? Iya, sekarang kalau pengertian 40% lokal konten, itu sebenarnya pemerintah harus juga memahami. Jadi bukan berarti 40% lokal konten itu yang harus kita lihat dari segi engineering-nya. Jadi jangan proses penyerapan tenaga kerja. Pengalaman kita sekarang kalau masalah lokal konten ini kan angka-angkanya bisa diubah-ubah. Tapi sebenarnya industri pendukungnya yang menyatakan itu lokal konten, misalnya baterai, kemudian masalah motornya. Itu kalau udah besar-besarnya, kenapa motornya nggak diaplikasi di dalam negeri? Jadi ini harus dilakukan oleh pemerintah untuk itu. Ya. Pak Tumiran, kalau melihat hanya subsidi atau bantuan negara 7 juta ini, kalau menurut Anda apakah akan memacu atau memicu keinginan konsumen untuk pakai motor listrik, atau memang ada masalah lain Pak? Sempat tersebut di dalam perbincangan bahwa soal charging stationnya, soal SPKLU-nya kalau di jalan di luar rumah, itu yang juga menjadi pertanyaan masyarakat. Menurut Anda seperti apa Pak? Ya, itu harusnya memang SPKLU harus disiapkan secara massal ya. Karena apa? Karena selama ini kan kita kalau kenyamanan masyarakat itu kalau bensinnya habis dia tinggal berhenti di pom bensin kan. Itu hanya waktu 5 menit dia udah selesai gitu. Maka harus dibangun, disiapin SPKLU di berbagai titik gitu. Maka harapannya ya industri-industri dari produsen kendaraan listrik ini supaya mempersiapkan diri untuk menyiapkan itu ya kerjasama dengan PLN tentunya. Kemudian pricing Pak, pricingnya untuk awal jangan lagi dinaikkan khusus ya, tapi harus ekonomi supaya masyarakat itu secara sosial dalam waktu 1-2 tahun itu mendukung betul program ini, sehingga nanti muncul keinginan massal bahwa penggunaan sepeda motor listrik ini lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan bakar lain. Kalau sekarang prioritasnya adalah motor, menurut Anda Pak Tumiran itu akan efektif tidak untuk mengurangi konsumsi BBM Pak? Karena Presiden Jokowi mengatakan fokusnya sekarang ke motor dulu, karena motor jauh lebih banyak daripada mobil. Benar apa tidak menurut Anda Pak? Ya, saya setuju. Sementara sekarang paksa pasar kita kan sepeda motor Pak. Ya. Jadi mungkin subsidi lebih baik diarahkan ke sepeda motor dulu. Karena kalau untuk mobil harganya masih begitu mahal ya?
belum bisa mengejar segmentasi pasar yang umum, masih Iya. kelas ekonomi tertentu lah, Iya. mobil listrik. Jadi belum efektif untuk mensubsidi untuk pelanggan-pelanggan yang ekonominya jauh lebih baik ini, Pak. Pak Tumiran, kalau melihat soal insentif atau saya pakai lagi istilah Pak Luhut Panjaitan ya, bantuan negara untuk kendaraan listrik ini, ada yang mempertanyakan Pak Tumiran, itu kan yang bisa beli motor listrik dengan harga belasan 25-30 juta kan bukan rakyat miskin sebetulnya, dan subsidi itu kan harusnya diberikan negara untuk orang miskin. Ini bagaimana Pak Tumiran? Oh enggak Pak, saya udah jumpa di pasaran itu harga sepeda motor listrik itu yang kelasnya di 12, ya 12 sampai di bawah 20. Ini juga menjadi masalah. Kalau segmentasi sepeda motor listrik di atas 30 juta, itu segmennya segmen tertentu. Gitu. Betul. Jadi segmen masyarakat umum itu adalah kelas 20 juta ke bawah. Jadi dari statistik itu, maka harus disubsidi sebenarnya ya kelas-kelas yang 20 juta ke bawah. Tuh, yang mereka rutin, cari makan, Grab, Gojek, ataupun untuk mahasiswa transportasi umum. Itu lebih efektif, lebih efisien menurut saya, lebih tepat sasaran, Pak. Oke. Pak Tumiran, ada yang mengatakan kalau yang akan punya motor atau nanti mobil listrik, itu bukan kendaraan pertamanya, Pak. Biasanya akan menjadi cadangan atau kendaraan kedua atau ketiga. Dan ini kan artinya dia tidak akan memakai BBM signifikan. Artinya tidak efektif dong Pak mengurangi konsumsi BBM, Pak Tumiran? Ya, nanti kan menjadi habit Pak ya. Kalau ternyata sekarang kalau kita misalnya punya 2 sepeda motor anak-anak ya, ada listrik lebih nyaman, pasti akan pakai ke situ. Akan pindah ke situ ya? Pindah. Apalagi nanti udah terbiasa charging, di rumah bisa dengan cuma 2.200 sudah cukup gitu ya. Akan terbiasa Pak. Jadi ini yang perlu digerakkan oleh pemerintah adalah perubahan mindset sosial. Jadi yang selama ini katanya sepeda motor listrik itu nggak aman ataupun nggak handal dan lain-lain, itu harus berubah sesuai fungsi waktu. Pada waktunya nanti untuk motor listrik ini subsidinya harus dicabut Pak, bantuan negaranya, atau memang sebaiknya terus-terusan ada menurut Anda? Ya itu tentu pemerintah punya kebijakan ya, keuangannya kan juga terbatas. Tapi nanti kalau udah mindset sosial, masyarakat menyadari bahwa ini lebih hemat, pasti akan bergeser dengan sendirinya, Pak. Saya kira akan itu terjadi alamiah lah. Baik. Kita harapkan juga bantuan negara ini tepat sasaran ya, Pak Tumiran ya, karena konon katanya orang Indonesia itu pintar sekali mencari celah. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang mendapat subsidi malah dijual ulang begitu ya. Katanya betul, katanya sih satu NIK hanya bisa beli satu, tapi di jalanan, di lapangan kan kita tidak tahu juga. Baik, untuk saat ini mungkin ini Pak, melalui Metro TV ini kita dorong aja pemerintah supaya menggairahkan industrinya di dalam negeri aja. Itu perguruan tinggi yang sudah melakukan riset itu jangan diabaikan. Kemenperin intervensi lah, campur bagaimana sumber daya kita itu bisa dioptimalkan gitu. Jadi tidak kita transisi energi, percepatan IP, tapi yang kita hidupin industri negara lain. Itu terlalu cerdas namanya kebijakannya Pak. Baik, ini harus berdampak kepada dalam negeri. Terima kasih pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Tumiran. Pak Tumiran, terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Salam sehat Pak.